Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Terbuka Prodi PGSD Kelompok 1 Semester 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah pendidikan IPS di SD dengan dosen pengampu Bapak Asep Sudrajat, SE, SPD, MMPD. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 3 orang yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi hakikat, landasan, dan kurikulum pendidikan IPS SD. Tak kenal maka tak sayang, tapi kalau udah kenal jangan sampai terlalu sayang. Jadi izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri atas nama Irma Febriani, selanjutnya Irfan Irmawan, dan yang terakhir yaitu Sri Indiarti. Kegiatan belajar 1. Hakikat dan tujuan pendidikan IPS di SD. Hakikatnya, kehidupan seseorang itu tidak bisa dipisahkan dari interaksi sosial dengan masyarakat maupun lingkungannya. Oleh karena itu, pengetahuan sosial sangat penting untuk mengembangkan hubungan bermasyarakat. Dalam hubungan bermasyarakat terdapat berbagai aspek, di antaranya aspek ekonomi, aspek hubungan sosial, aspek psikologi, aspek sejarah, aspek geografi, aspek budaya, dan seni. Dari berbagai aspek tersebut sangat saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain yang diintegrasikan oleh adanya ilmu pengetahuan sosial atau ilmu pendidikan sosial. Lalu apa sih tujuan pendidikan IPS di SD itu? Tujuannya yaitu untuk membina peserta didik menjadi warga negara yang baik, yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan juga kepedulian sosial. Melalui pendidikan IPS ini, peserta didik dibina dan dikembangkan kemampuan mental intelektualnya agar menjadi warga negara yang memiliki keterampilan, kepedulian sosial, serta tanggung jawab yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Menjadi seorang guru IPS di SD juga perlu memiliki wawasan serta kemampuan dalam pembelajaran di kelas. Ada 5 kriteria yang hendaknya dipenuhi oleh seorang guru IPS di SD. Ketika mengembangkan materi pembelajaran, di antaranya yang pertama yaitu pembelajaran hendaknya mengembangkan kemampuan memahami berbagai fenomena sosial. Yang kedua, pembelajaran hendaknya mengembangkan kemampuan komunikasi sosial. Yang ketiga, pembelajaran mengembangkan kemampuan dasar dalam memecahkan masalah sosial. Yang keempat, pembelajaran hendaknya mengembangkan kemampuan membiasakan diri peka, tanggap, dan adaptif tetapi berpikir kritis atau berpikir secara logika dan evidence atau berdasarkan bukti-bukti yang konkret. Lalu yang terakhir, pembelajaran hendaknya mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menganalisis masalah sosial. Nah, secara garis besar, IPS sebagai pendidikan dapat berfungsi untuk mengembangkan keterampilan sosial, keterampilan intelektual, dan mengembangkan kepedulian sosial peserta didik di masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-temanku semuanya, hari ini saya akan membahas landasan pendidikan IPS SD. Nah, yang pertama saya akan bahas landasan pendidikan IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu. Landasan yang pertama adalah landasan filosofis yang mempunyai 3 aspek, yaitu aspek ontologis, kedua aspek epistemologis, ketiga aspek aksiologis. Kemudian yang kedua, landasan ini akan memperkokoh pendidikan IPS agar eksis dan berkembang. Di sini ada 4 aliran filsafat dalam pendidikan. Yang pertama adalah progresivisme, yang kedua perennialisme, yang ketiga esensialisme, dan keempat adalah rekonstruksionisme. Kemudian yang ketiga adalah landasan ideologis, keempat landasan sosiologis, kelima landasan antropologis, keenam landasan kemanusiaan, ketujuh landasan politis, kedelapan landasan psikologis, dan kesembilan adalah landasan religius. Nah, sekarang kita akan membahas tentang landasan filosofis pendidikan IPS SD. Yang pertama adalah landasan filosofis guru IPS dalam perubahan zaman. Untuk mengimbangi perubahan zaman dan kemajuan, maka guru IPS harus mampu memanfaatkan sumber informasi dari media massa modern dan teknologi pembelajaran dengan tetap dalam koridor kurikulum saat ini. Guru senantiasa mengikuti perkembangan dan perubahan yang terjadi.
Nah, oleh karena demikian, maka guru IPS ini dipertahukan kembali dalam keterlibatan filsafat yang berkembang khususnya dalam bidang pendidikan. Selanjutnya, sekarang kita bicarakan poin C tentang landasan filosofis pengembangan kurikulum pendidikan IPS SD. Tradisi pengembangan kurikulum pendidikan IPS SD di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai aliran. Yang pertama adalah aliran filsafat esensialisme, yang kedua adalah aliran filsafat yang ketiga adalah aliran filsafat perennialisme, yang keempat adalah aliran filsafat progresivisme, dan kelima aliran filsafat rekonstruksi sosial. Nah, kemudian yang selanjutnya kita bahas tentang landasan operasional pendidikan IPS SD. Landasan operasional pendidikan dan pembelajaran IPS di Indonesia sudah kuat karena sudah tercantum di dalam bab 3 pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Juga tercantum Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dan tercantum pula di Permendiknas Nomor 2002 Tahun 2006 tentang Standar ISI. Nah, alhamdulillah demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya saya minta maaf, dan jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan karena saya orang yang ikhlas. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan modul 3 KB 3, meneruskan pemaparan dari Bu Irma, perkembangan kurikulum pendidikan IPS SD. Dari tahun ke tahun, kurikulum IPS SD mengalami perubahan, dan diantaranya perbedaan kurikulum IPS SD ada yang di tahun 1994 dan 2006 atau KTSP. Nah, di sini yang pertama kurikulum SD tahun 1994. Kurikulum ini lebih menekankan kepada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, membaca, menulis, dan berhitung. Yang kedua, muatan lokal. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, wawasan lingkungan. Yang kelima, pengembangan nilai. Yang keenam, pengembangan keterampilan. Selanjutnya, pada kurikulum SD tahun 2006 atau KTSP, pada kurikulum SD tahun 2006 lebih menekankan pada kerangka dasar kurikulum yang di dalamnya ada beberapa kelompok mata pelajaran. Di antaranya mata pelajaran agama dan akhlak mulia, mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, serta jasmani, olahraga, dan kesehatan. Selanjutnya, prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip sebagai berikut. Yang A, berpusat pada potensi perkembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik serta lingkungannya. Yang B, beragam dan terpadu. Yang C, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kemudian, relevan dan kebutuhan kehidupan. Yang E, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang F, belajar sepanjang hayat. Yang G, seimbang serta kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Selanjutnya, prinsip pelaksanaan kurikulum. Dalam pelaksanaan kurikulum di setiap satuan pendidikan menggunakan prinsip sebagai berikut. Pertama, pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi perkembangan dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Yang kedua, kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar. Yang ketiga, pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan,
dan atau percepatan sesuai dengan potensi terhadap perkembangan. Yang keempat, kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat. Yang kelima, kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Yang keenam, kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial, dan budaya. Yang ketujuh, kurikulum mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri, diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dan memadai antar kelas dan jenis serta jenjang pendidikan. Selanjutnya, struktur kurikulum SD. Struktur kurikulum SD disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran dengan ketentuan sebagai berikut. Kurikulum SD. Dalam kurikulum SD memuat 8 mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri. 8 mata pelajaran diantaranya pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, SBK, dan PJOK. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Sedangkan pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus diasuh oleh guru. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembahasan materi ini telah selesai. Harapan kita yaitu teman-teman semua dapat memberikan pemikiran-pemikiran mendasar tentang pengembangan struktur metodologi dan pemanfaat pendidikan IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu. Kalau jalan menginjak bumi, kalau terbang menginjak awan, sekian dari kami. Ayo semua bertepuk tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.